Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Baik, masih 28, tapi nggak apa-apa kita mulai aja sambil nunggu yang lain. Ya, baik. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa selesai. Nah, eh, kalau dilihat di Sikadu, pertemuannya kita masih kurang berapa ini? Sama yang lalu, ini belum saya inputkan penugasan ya, karena belum ketemu atau belum ada materinya ya. Baik, eh, nah kita masih hari ini di pertemuan 13, berarti nanti kalau boleh besok hari Sabtu kita juga adakan kuliah pengganti. Nah, hari ini saya mau masuk ke machine learning. Nah, untuk machine learning ini aplikasi dengan analisis runtun waktu. Ini sebenarnya banyak sekali metode dalam eh, pemodelan analisis runtun waktu. Ini banyak sekali. Ada neural network dan turunannya. Nah, neural network kemudian ada recurrent neural network. Kemudian ada pengembangannya, model-model deep learning. Deep learning itu ada LSTM, ada GRU. LSTM ini long short term memory, gate recurrent, dan GRU, gate recurrent unit. Nah, untuk machine learning ini sebenarnya hot topic ya, ini banyak sekali dikembangkan hingga saat ini. Nah, sebenarnya tidak hanya untuk analisis runtun waktu. Nah, ini banyak sekali, tapi kita di mata kuliah ini kita khususkan untuk hanya untuk machine learning runtun waktu. Nah, sejarahnya ini berkembang mulai tahun 1990-an. Nah, ini di
Kembangkan metode jaringan saraf tiruan. Nah, ini kita kenalan dulu sama artificial neural network ya. Nanti baru kita tam belajar yang deep learning. Nah, kita coba lihat ini ada artikel mengenai ANN. Kita kenalan dulu ya. Jadi, artificial neural network kalau dilihat dari bahasanya, artificial ini kan tiruan ya. Nah, jadi me- meniru cara kerja jaringan saraf tiruan ya. Memang share screen-nya belum di share screen. Tunggu sebentar. Nah, kalau di buku ARW, ARW-nya Pak Iqbal, ini ada di bab 10 ya. Nanti kalian bisa sambil baca. Nah, jaringan saraf tiruan ini kalau kita lihat saraf neuron neuron di atas sel saraf ini kan saling terhubung ya neuronnya. Saling terhubung dengan yang lain. Kemudian ketika si neuron ini dikasih sinyal atau dapat informasi, ini meneruskan informasinya ke jaringan lain. Oh, mohon maaf, node lain, neuron lain. Nah, diteruskan, diaktifasi. Nah, kan ini nanti ada fungsi aktivasi, kemudian baru nanti ada outputnya. Nah, prinsipnya kalau di jaringan saraf tiruan, informasi yang diterima ini kemudian diproses atau dipelajari. Nah, kalau kita punya historical data time series ini eh, kita bagi dua datanya untuk training dan testing. Training dan testing ini yang pertama training untuk menentukan modelnya. Nah, kemudian testing baru kita tahu modelnya, model ANN terbaik yang menghasilkan forecast terbaik. Nah, itu baru kita tes, baru kita ramalkan. Kemudian kita ramalkan. Nah, pemodelan mohon maaf, ANN yang terbaik itu yang seperti apa? Tentu peramalan data time series yang mendekati data aktualnya. Kalau kita lihat yang mendekati data aktualnya itu adalah yang punya
error kecil ya tentunya ya. Nah, fungsi objektif di artificial neural network ini adalah mean square errornya. Jadi nanti kalau ada informasi input data, kemudian diaktifasi masing-masing input dikasih bobot dan bias, diaktifasi diteruskan ke neuron selanjutnya. Jadi ada neuron input, hidden, dan output. Nah, output ini adalah hasil forecast. Nah, di setelah jadi kalau kita tadi punya input data, di- kita generate bobot dan biasnya atau parameter di ANN, kemudian kita hitung outputnya. Nah, setelah dihitung outputnya, kita lihat fungsi objektifnya mean square error, kita cari bobot dan bias yang paling meminimumkan fungsi objektif MSE tadi. Nah, caranya bagaimana? Tentu dengan algoritma optimasinya. Nah, sebenarnya banyak sekali algoritma yang ada di ANN. Ini ada Marquardt-Levenberg, gradient descent, resilient, dan lain sebagainya, atau Bayesian regulation. Nah, ini banyak sekali dikembangkan. Atau juga ada yang memakai algoritma genetik atau genetik algoritma. Nah, nanti untuk masing-masing data, karakteristik data mungkin eh, kita bisa optimasi atau kita maksimalkan pemodelan ANN ini dengan memilih algoritma terbaik atau juga parameter yang terbaik. Nah, kita langsung coba lihat di contohnya. Ini sebenarnya ini adalah project ya, tugas project mata kuliah juga. Nah, kita lihat artikel ini. Ini tidak belum tidak publish ya. Ini hanya untuk tugas mata kuliah. Nah, ini memprediksi nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah menggunakan ANN. Nah, data yang digunakan ada 9 nilai tukar mata uang asing. USD, Yen Jepang, Pound Sterling, kemudian CHF ini France ya kayaknya. SGD Singapura dolar, Myanmar, Malaysia ringgit, mohon maaf, dolar Hong Kong, dolar Aussie, dan Canadian dollar. Nah, nah, kalau di sini inputnya adalah historical data. Nah, sebenarnya ANN bisa digunakan untuk multivariate model. Misalkan kalau kalian memprediksi nilai kurs rupiah terhadap dolar, mungkin ini yang lagi rame ya. Bisa inputnya faktor-faktor yang mempengaruhi kurs rupiah dolar, boleh banget. Jadi pemodelan multivariat. Nah, ini data diolah untuk memprediksi tahun mendatang. Langkah pertama adalah pre-processing. Ini melihat apakah ada data yang hilang. Kalau ada berarti kita ini ya isi atau bisa kita gunakan interpolasi atau boleh metode lain. Kemudian normalisasi data. Nah, normalisasi data ini penting juga nih. Karena nanti kalau misalkan kita punya data yang besar, ini agak kesulitan untuk
di memprosesnya. Nah, ini kalau data kurs, misalkan yang USD, ini kan sekitar 18.000, 17.000 atau 16.000 kalau data lama ya. Ini termasuk besar juga. Kalau kita langsung proses, nah ini kadang apa namanya sulit dimodelkan atau bisa jadi hasil forecast-nya kurang kurang bagus. Atau kalau kalian misalkan mengolah data JUB, jumlah uang yang beredar itu besar juga ya. Atau pendapatan per kapita. Nah, jadi langkah pertama di ANN ini adalah tadi menormalisasi data, bisa mengisi data yang hilang. Kalau ada yang missing value-nya bisa diinterpolasi atau pakai yang lain. Kemudian memisah dataset dibagi menjadi dua pelatihan atau pengujian testing atau training dan testing. Nah, di datasetnya ini ternyata tidak ada missing value ya. Oh, missing value tahun diisi. Oke. Nah, ini datanya. Kemudian data setelah membuang nilai yang hilang. Oke. Kalau ini data lama ya. Ini USD masih di sekitar 16-15, data dari 2019 hingga ya ada data USD, yen Jepang, pound sterling, ya. Oke. Kemudian kita normalisasi datanya. Nah, kalau kita lihat data di range 0 sampai 1 ya. Kita setelah normalisasi data. Nah, kemudian dihitung sebentar.
Ya, kita lanjut ya. Nah, setelah kita proses, ini ada uh, epochnya, validasi step loss, validasi loss. Epoch ini jadi kalau tadi dikenakan algoritma optimasi, jadi kita hitung dulu apa namanya MSE-nya berapa, kemudian kita kecilkan errornya. Nah, epoch ini beberapa kali iterasi sampai menentukan atau menemukan uh, error terbaik atau yang paling kecilnya. Nah, jadi kalau di sini sampai epoch ke 100, jadi pelatihannya ini dicatat sampai 100 epoch. Nah, kalau kita lihat, nah validasi loss-nya mencapai yang terbaik 0,1876 sama loss-nya 0,1856. Mohon maaf. Nah, kemudian karena ini sudah ketemu modelnya, hasil prediksinya. Nah, sebenarnya kalau di langkah awal tadi ada normalisasi data, nah ini untuk prediksinya biasanya kemudian dikembalikan ke data asli. Nah, kalau di programnya sudah eh, atau di sintaksnya biasanya sudah dikembalikan dengan data aslinya. Nah, diperoleh prediksi seperti ini. Kemudian, nah, plot data dengan prediksinya, kalau kita lihat eh, masih ini ya, kalau kita lihat errornya ini masih eh, cukup atau belum belum mohon maaf kalau kita lihat ini di periode satu ini kan mendekat, kemudian di periode mulai keempat ke sana ini agak jauh, ada yang dekat juga. Nah, kalau kita lihat dari visualisasi data, ini masih belum ini ya, belum cukup bagus. Nah, ini yang USD, kemudian yang yen, ya. Kemudian ini yang pound sterling. Nah, pound sterling ini mata uang di UK ya. Kalau di Eropa s- hampir semuanya memakai euro, tapi kalau di UK ini tetap masih atau masih menggunakan pound sterling.
Kemudian yang ini CHF France ya. Kemudian dolar Singapura. Nah, kalau kita lihat ini prediksinya masih belum optimal. Nah, ini bisa kita optimasi lagi dengan hyperparameter juga bisa mau mengganti atau mencoba algoritma lain. Nah, nah, untuk praktikumnya ini saya upload di Elena dulu materinya. Dan sintaks Pythonnya sebentar.
Ya, nah untuk materi tadi dan sintaksnya di Python sudah saya upload di Elena. Jadi, nah kita lihat ini normalisasi data, kemudian split data, kemudian membangun model AN-nya, ANN-nya ini ya. Nah, nanti eh, kalian bisa coba trial dan error atau mau optimasi dengan parameter yang lain juga boleh. Nah, ini misalkan tadi kan kalau di sini maksimal epochnya 100, nah mungkin kalian bisa coba sampai 500 atau mau dioptimasi di algoritma juga bisa. Nah, untuk tugas praktikum ini 1 minggu ya, 1 minggu. Silakan dicoba dari data 9 kurs ini kalian modelkan dengan ANN. Nah, ini sintaks Python-nya sudah ada. Kemudian kalian boleh optimasi itu dengan eh, optimasi dengan parameternya boleh. Coba atau algoritmanya mau diganti boleh juga gitu ya. Nah, sampai sini ada yang ingin disampaikan, silahkan, atau ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan, ada yang ingin disampaikan? Ya, sambil saya absen ya.
Ya, saya absen dulu ya. Benigno ada. Hadir. Salva Putri. Salva Putri ada pesan kemana? Salva hadir, Bu. Hadir. Oke. Bintang. Hadir Ibu. Visa. Hadir, Bu. Ayu Lestari. Ayu Lestari ada. Hadir, Bu. Aurel. Hadir, Bu. Ajeng Firdia. Atau ada pesan kemana Mbak Ajeng Firdia? Hadir, Bu. Isyu Gina. Hadir Ibu. Maulana. Hadir, Bu. Panji. Panji ada? Atau ada pesan kemana Panji? Panji action, Bu. Ada kegiatan lain ya? Action itu kegiatan apa Mbak? Pertukaran pelajar, Bu, ke Pertukaran Malaysia. pelajar, Bu. Sorry. Galih ini ya. Hadir, Bu. Oh, Galih ada. Taufik, Hadir Bu. Adelia, Hadir, Bu. Aisyah, Adelia ada ya? Oke. Aisyah Kurnia, ada pesan kemana? Baik. Nisa, Hadir, Bu. Alis, Elis Alis. sama kayak Panji, Bu. Oke, baik. Kanaya, Hadir, Bu. Rizky Cahya. Atau ada pesan Mas Rizky kemana? Oke, baik. Rasiha, Hadir, Bu. Alvero, Hadir Ibu. Irfan, Hadir Bu. Nadine, Hadir, Bu. Aina, Hadir, Bu. Dimas, Dimas. Tadi yang izin siapa ya? Yang izin Mas Dimas Pasa atau Dimas Hadi? Oh ya, Mas Dimas Pasa. Izin mengikuti lomba ya. Dimas Hanif ada? Atau ada pesan kemana? Aska Mazaya, Hadir Bu. Sata, Sata sama dengan Mas Pasa ya. Salis, Hadir Ibu. Karisal, Hadir, Ibu. Isa Fitri,
Hadir Ibu. Alfa Zaki, Hadir. Latif, Hadir Ibu. Rahajeng Septri, Hadir Ibu. Aaron Christian, Hadir Ibu. ya Aprodiva, Aprodiva, ada Hadir pesan Ibu. hadir, baik. Muharima, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Bah, oke baik. Bahar, Hadir Bu. Kibar Panji, Hadir Bu. Febrian, Hadir Bu. Lulu, Hadir Bu. Rika Pramestia, Hadir, Bu. Zahratri, Hadir Bu. Rama, Hadir Bu. Halilullah, Hadir Ibu. Adinda, Adinda Putri, ada pesan kemana? Oke baik. Christina, Hadir Ibu. Abdullah Azam, Hadir Ibu. baik. Berarti Adinda Putri, Rizky Cahya, tanpa keterangan hari ini ya. Baik. Silakan ada yang ingin disampaikan? Untuk materi hari ini baru pengenalan machine learning analisis, mohon maaf, iya, pemodelan artificial neural network. Ibu, mohon maaf, izin bertanya Ya, silakan. terkait kelas pengganti yang katanya di hari Sabtu yang sempat disinggung di awal itu bagaimana ya, Bu? Nah, kalian berkenan, Sabtu, mohon maaf, saya lupa. Iya, bukan Sabtu ini sepertinya ya. Atau bagaimana nih ya? Atau saya lupa ini. Besok ada acara. Nah, atau hari Minggu siang bagaimana? Atau kita ganti minggu depan? Oh iya, mohon maaf saya lupa. Besok Sabtu saya ada acara. Untuk mengganti perkuliahan besok Sabtu belum bisa. Mau diganti hari Minggu atau minggu depan saja? Ya, kita ganti minggu depan saja ya. Ya, ada lagi silakan yang ingin ditanyakan.
Ada lagi silakan yang ingin disampaikan. Cukup ya. Baik. Eh, Sisa waktunya untuk mengerjakan praktikum sudah saya upload di Elena. Yang tadi kita diskusikan ini kan forecastingnya masih kurang optimal ya, masih masih kurang mendekati data aktual. Nah, silakan coba. Sintaknya sudah ada, yang tadi hasilnya juga sudah ada. Nah, silakan kalian coba. Kemudian kalau memungkinkan untuk optimasi forecast dengan ANN-nya, diboleh ditambahkan. Begitu ya. Sudah cukup jelas untuk tugas praktikumnya? Untuk pengumpulannya itu berupa laporan atau file codingnya saja ya, Bu? Nah, jadi nanti berupa laporan praktikum seperti biasa, kemudian ada link link Google Colabs-nya. Silakan disertakan link Google Colabs-nya. Jadi nanti saya bisa akses juga gitu ya. Oke, terima kasih banyak, Ibu. Ada lagi, silakan. Ya, jika tidak ada, saya akhiri pertemuan hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Terima kasih atas partisipasi perkuliahan daring hari ini. Baik, saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ini saya akhiri Zoom-nya ya.